Halo semua, perkenalkan, saya Muhammad Riza, mahasiswa Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. Saya akan memaparkan hasil analisis permasalahan dan solusi penerapan teknik sistem pada permasalahan muara sungai Tambak-Bedi di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Berikut adalah beberapa informasi yang saya himpun, yang saya peroleh dari berbagai sumber di internet melalui kanal berita, bahwa ada indikasi permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi bertahun-tahun di Sungai Tambak-Bedi, Surabaya. Muara Sungai Tambak-Bedi yang berada di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, memiliki permasalahan klasik, yaitu permasalahan sampah dan limbah yang sudah terjadi bertahun-tahun. Namun hingga saat ini, permasalahan kompleks tersebut masih terjadi. Secara sosial, elemen masyarakat di daerah Sungai Tambak-Bedi berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan, industri rumah tangga, antara lain sebagai industri tahu tempe, pemotongan ayam, kemudian ada juga pengepul barang bekas dan usaha lainnya yang secara langsung bersinggungan dengan badan sungai, yaitu di aliran Sungai Tambak-Bedi dan berakhir di muara Sungai Tambak-Bedi. Hasil studi oleh Environmental Heritage Assessment atau EHRA dalam dekade terakhir menyatakan bahwa di daerah Kecamatan Kenjeran yang merupakan muara Sungai Tambak-Bedi, termasuk daerah yang memiliki resiko kesehatan lingkungan yang sangat tinggi karena pencemaran limbah, sampah, dan perilaku entitas sosial yang masih buang air besar sembarangan di daerah sungai. Secara sistemik, muara Sungai Tambak-Bedi merupakan sistem yang memiliki batasan, yaitu adanya lingkungan. Muara Sungai Tambak-Bedi bisa dikatakan sebagai subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu termasuk dalam daerah aliran sungai atau das berantas di Jawa Timur. Sistem di muara Sungai Tambak-Bedi memiliki berbagai input aliran sungai. Dari sistem das berantas, salah satunya adalah Kali Surabaya, dan aliran dari sungai yang lebih kecil, yaitu Kali Tambak-Bedi, yang berada di tengah-tengah kota. Jika dilihat dalam lingkup yang sistem yang lebih luas, yaitu das berantas, Sungai Berantas di Mojokerto terpecah menjadi dua, yaitu menjadi Kali Porong dan Kali Surabaya. Kali Surabaya akan mengalir ke kota Surabaya yang terpecah menjadi Kali Wonokromo yang mengarah ke Wonorejo, dan Kali Mas yang mengarah ke Selat Madura, yang bersinggungan langsung dengan Sungai Tambak-Bedi. Permasalahan besar terjadi disebabkan tidak tepatnya pengelolaan hilir sungai berantas karena penanganan tidak sistemik. Hal ini terjadi karena sektor pemerintah, sosial, dan lingkungan tidak mengintegrasikan sistem secara holistik. Berdasarkan hasil lapangan dan studi di laboratorium oleh Ecological Observation and Wetland Conservation atau ECOTON, banyak entitas sosial yang membuang sampah anorganik seperti plastik atau limbah domestik, popok sembarangan ke sungai. Selain itu, di daerah Sungai Berantas adanya limbah industri yang berpotensi membuang limbah sembarangan ke sungai. Hal ini tentunya menyebabkan pencemaran ekosistem sungai yang di dalamnya ada elemen air, tanah, udara, atau ekologi sungai. Banyak ikan di sungai yang terkena aliran kandungan limbah, sampah, dan bahan kimia yang menyebabkan ikan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah memiliki kelamin ganda dan sering terjadi kematian ikan secara massal. Hasil studi Ekoton menyatakan bahwa air Sungai Tambak-Bedi, Surabaya mengandung mikroplastik yang dalam 100 liter air terdapat atau ditemukan sebanyak 20 partikel mikroplastik jenis fiber. Berikut adalah potongan gambar yang saya ambil dari potongan video yang ada di YouTube channel Watchdog mengenai ekspedisi 3 sungai, salah satunya Sungai Berantas yang berakhir di Tambak-Bedi, Surabaya. Hasil uji di 3 lokasi yang berbeda menunjukkan bahwa adanya TDS atau total dissolved solid sebesar lebih dari 4.000 ppm yang melebihi baku mutu sebesar 1.500 ppm. Sedangkan kandungan fosfat yang ditemukan sebesar 45 ppm atau part per million yang melebihi baku mutu sebesar 5 ppm. Dan adanya air dalam kondisi basah sekitar pH 8,6. pH tinggi dan fosfat jauh di atas baku mutu ini menunjukkan jika Sungai Tambak-Bedi mengandung deterjen. Seperti yang ada di gambar, terjadi seperti busa atau seperti salju. Saya juga sempat melakukan perjalanan di November 2021 untuk melihat kondisi di
sekitar Kenjeran bahwa benar di situ ada pencemaran air limbah domestik. Hal ini tentunya dapat berpotensi untuk merusak ekosistem setempat dan merusak ekologi yang ada di sekitar sungai. Selain aksi lapangan dan studi ekoton, berikut adalah dokumentasi ikut serta tim dan saya saat menjadi mahasiswa dalam ikut serta ekspedisi lingkungan di Kali Surabaya, yang merupakan bagian dari Das Brantas di tahun 2019. Sungai Brantas menjadi bagian yang sangat penting yang berpengaruh ke muara Sungai Tambak dan atau Selat Madura. Hal ini dilakukan untuk kampanye tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, khususnya sampah atau limbah rumah tangga, karena di Kali Surabaya banyak ditemukan sampah dan popok. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada sistem yang ada di sungai. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan melalui baik itu melalui internet, berita, studi, atau dari pengalaman yang pernah saya lakukan, maka saya pada tanggal 14 Juli 2022, saya melakukan survei secara langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan yang ada di lapangan dan berdiskusi dengan warga lokal untuk mengetahui permasalahan di lingkungan masyarakat. Itu adalah dokumentasi. Jadi sering dibersihkan juga. Sampai sekarang kan udah ganti wali kota itu. Ya, udah lama nggak datang mobil keruk itu. Biasanya kan pakai mobil keruk itu. Ya tugas ini kalau yang bayar ya buang di tempat sampah. Kalau yang nggak bayar hasil dari analisis melalui informasi yang ada di internet, baik berita maupun studi, ataupun melalui kanal video, diskusi dengan warga lokal untuk melihat kenyataan di lapangan untuk berbagai permasalahan yang kompleks, maka saya dapat membuat rancangan sistem secara holistik, organismik, dan sintetik. Sistem yang saya tinjau merupakan muara sungai, tepatnya di muara Sungai Tambak yang memiliki subsistem berupa lingkungan, sosial, dan masyarakat. Elemen dalam subsistem berinteraksi untuk mencapai tujuan untuk sistem yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa perbaikan dari subsistem, peningkatan kualitas dari subsistem, antara lain dari subsistem lingkungan, melalui pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal pada titik-titik yang krusial. Selain itu, teknologi pengolahan air dan pengolahan sampah yang dapat menggerakkan ekonomi hijau atau ekonomi sirkular di masyarakat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemudian, pengadaan tempat pembuangan sampah yang terintegrasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara efisien dan efektif agar masyarakat tidak bingung dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Kemudian, yang lain adalah program restorasi sungai untuk mengeruk sedimen yang ada di sungai sehingga ekosistem dapat pulih kembali. Pada subsistem sosial, dapat dilakukan perbaikan sistem melalui pembangunan komunitas yang peduli lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Informasi yang saya peroleh, beberapa kali ada konflik antar masyarakat karena masyarakat yang merusak sistem sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat lain. Pada subsistem pemerintah, sebagai wewenang yang mengatur wilayah sistem,
Secara konsisten dan berintegritas harus membuat dan menerapkan kebijakan yang memiliki dampak secara berkelanjutan pada sistem melalui proyek strategis dan lain sebagainya. Selain untuk perbaikan sistem secara khusus, yaitu sistem muara sengketa Pak Wedi, solusi penyelesaian secara sistemik dapat berdampak sistem yang lebih luas atau dapat berdampak pada lingkungan dari sistem. Di antaranya ada lingkungan dari muara sungai, yakni Selat Madura, dan dapat dijadikan pembelajaran untuk peningkatan sistem yang lain. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan mudah. Jika ada diskusi, silakan komen atau mengirim email ke saya untuk diskusi lebih lanjut untuk perbaikan sistem. Sekian. Ya.